Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Laili Dwi Sagita dari kelompok 9, kelas Perbankan Syariah 1, NIM saya 2041050100006. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas bisnis yang bertanggung jawab pada bumi, manusia, dan ekonomi, atau bisa disebut juga dengan triple bottom line. Triple bottom line pertama kali dikemukakan oleh John L. Clinton pada tahun 1994 dengan argumen bahwa perusahaan harus mempunyai konsep 3 garis bawah yang berbeda-beda, yaitu pertama, people, yang kedua, planet, yang ketiga, profit. Yang pertama kita bahas tentang people, kesejahteraan masyarakat. Menyadari bahwa manusia berperan penting pada perusahaan untuk pendiri perusahaan, pendukung, pekerja, maupun pembeli atau pengguna jasa perusahaan. Jadi perusahaan harus mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat, baik karyawan, konsumen, maupun masyarakat secara umum. Yang kedua adalah planet atau keberlanjutan lingkungan hidup. Menjadikan kelestarian alam bukan hanya untuk keberlanjutan perusahaan, tetapi benar-benar menjaga lestarinya bumi. Melindungi lingkungan bisa melalui pengukuran SDA. Ini bisa mencakup kualitas udara dan air. Contoh spesifiknya, konsumsi bahan bakar fosil secukupnya, pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah beracun, dan dengan melakukan reboisasi. Yang ketiga adalah profit atau keuntungan. Keuntungan dapat diperoleh dari kinerja perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mengukur keuntungan, kita dapat melihat dari pengeluaran, pendapatan, pajak, dan sektor bisnis dan lapangan kerja. Seperti penghasilan pribadi, modal awal untuk membangun usaha, perkembangan pekerjaan, gaji, persentase pendapatan, dan juga kontribusi terhadap produk negara bruto. Triple bottom line juga didasari dengan beberapa teori. Yang pertama adalah teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan kontrak sosial antar perusahaan dan masyarakat di tempat perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Teori yang kedua adalah stakeholder. Teori ini yaitu menyeimbangkan semua kepentingan perusahaan dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri. Tunggal 2008 menyatakan bahwa teori stakeholder dapat dilihat dari 3 pendekatan, yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Yang ketiga adalah teori agensi. Teori agensi menjelaskan adanya konflik yang terjadi antara agen dan prinsipal. Prinsipal merupakan investor atau pemegang saham, sedangkan agen ialah orang yang diberi kuasa oleh prinsipal untuk manajemen atau mengelola perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Sekian penjelasan saya, sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.